Kiai Haji Asmuni Guru Danau bin Haji Masuni lahir di Danau Panggang pada tahun 1955 Masehi, 1374 Hijriah. Pada waktu kecil beliau bernama Zarkashi, kemudian oleh Habib Salim Mangkatib nama tersebut diubah menjadi Asmuni. Jenjang pendidikan beliau adalah pesantren, Mualimin, Danau Panggang, 1971, dan Ponpes, Darul Hikmah, Danau Panggang. Kemudian mondok lagi ke Ponpes, Darussalam, Martapura tamat 1977. Selanjutnya beliau menimba ilmu di Ponpes, Datuk Kalampayan, di Bangil, Jawa Timur, dan Ponpes, Tempel, Yogyakarta. Di antara guru-guru beliau, diantaranya Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, guru sekumpul Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan, Bangil Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Habib Lutfi bin Yahya, dan lain-lain. Setelah berguru dengan ulama-ulama di tanah Jawa, beliau kemudian pulang kampung dan membuka majelis pengajian pada malam minggu di Desa Bitin, 1978, membuka majelis pengajian pada malam Selasa di Danau Panggang, 1980. Di luar Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau juga membuka majelis pengajian di Mabun Tanjung, 1990-an, serta majelis taklim, Bani Alawi, di Pematang Karau Barito Timur. Di samping berdakwah, beliau juga mengelola 3 buah pondok pesantren, yaitu pesantren Darul Aman, di Pajukungan, Babirik, Amuntai, Pondok Pesantren Hidayatus Sipyan, di Danau Panggang dan Ponpes, Raudah, di Jaro Tanjung Tabalong. Di antara kalam beliau, tidak bisa ketemu Rasulullah secara cepat, kalau kadada anak cucunya di rumah kita. Walaupun ikam bamal bahimat, no, tidak, harus ada digaduh anak cucu Rasulullah. Bukan melangi kita, tapi melangi cucunya. Dengan berkat cucunya kita bisa bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah amalan yang paling mujarab. Pertama kita bantu ahlul bait Nabi dan kita haragu. Kada usah amalan banyak-banyak. Sayangi cucu Nabi haja, insya Allah Nabi datang juga. 95% wali kutub itu adalah cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sebabnya? Karena Nabi itu meninggalkan ahlul bait Nabi semua bersih. Kalau kita punya dosa laksana masuk ke lumpur, susah membersihi, tapi kalau ahlul bait, ibarat kena debu ditiup pun bisa. Inilah keagungan ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa dibukakan ilmu laduni kalau kada dekat dengan para habaib, kalau tidak melalui pintunya ahlul bait Rasulullah. Setiap wali itu duduk mendengarkan apa yang dibicarakan orang. Orang yang mendapat keramat hisi adalah orang yang betul-betul istiqomah. Kalau ada yang mengaku wali, tapi bukan wali, maka hukumnya murtad. Berkata alim tapi Al-Fatihah tidak betul, ya jangan mengaku wali Allah. Karena dasar wali Allah itu adalah ilmu dan ibadahnya. Yang sahih lagi, yang dapat disebut wali itu seluruhnya pernah didatangi Rasulullah dalam mimpi. Wali Allah itu tujuan hidupnya hanya untuk menyenangkan hati Rasulullah, karena kalau senang hati Rasulullah, maka Allah pasti reda, itu yang penting dalam hidup ini. Amal orang yang kada ikhlas itu membuat hati pusang. Tandanya kada ikhlas tuh bila hati pusang. Bagi para aulia Allah, karamat terkadang dipandang sebagai istidraj. Maka orang-orang yang soleh kada boleh bamandak, tidak boleh berhenti dalam beramal. Manusia tuh ibarat pemain sepak bola, ada yang tugasnya sebagai penjaga gawang, bertahan, ada juga penyerang. Maka orang yang ketujuh bakunjang kesana kemari, biasanya para jakian. Ulama yang memiliki usaha dan kekayaan sendiri akan lebih ikhlas dalam berdakwah dan mengajar karena tidak memiliki kepentingan untuk mendapatkan bayaran dan jamaahnya. Sekali saja ulama mendapat bantuan pemerintah, maka ulama tidak bisa lagi untuk menasehati ulama. Kalau punya anak jangan sampai dihinakan, kalau nanti dikabulkan Allah. Jadi walau tidak suka doakan saja yang bagus-bagus, insya Allah ada kebaikan. Bagi si anak orang masuk sorga itu karena takwa dan keimanannya kepada Allah bukan karena musafahah lalu dijamin ia masuk sorga. Kalau begitu artinya jangan salat lagi, cukup bermusafahah lalu dijamin masuk sorga.
Musafahah itu cuma mengambil berkah dari bersalaman dengan ulama yang bersangkutan. Wallahu alam, minta rela ulun.